Kecurangan yang dilakukan oleh Susi memang mengkhawatirkan. Masyarakat harus sangat waspada terhadap makanan yang akan dikonsumsi. Pasalnya, tak hanya Susi saja yang mencampurkan kikil dengan bahan kimia berbahaya. Bulan Mei dan September 2015 lalu, 2 industri rumahan yang berlokasi di wilayah Tangerang terindikasi memakai bahan kimia berbahaya dalam mengolah kikil. Dalam penggerebekan yang dilakukan oleh Polres Metro Tangerang dan BPOM, mereka menemukan cairan bahan pemutih yang digunakan untuk membersihkan kikil agar terlihat bersih. Dan sungguh mengejutkan, dari fakta yang didapat, kedua industri rumahan ini sudah menyebarkan kikil hasil produksi mereka ke wilayah lain di luar Tangerang selama lebih dari 10 tahun. Apa yang dilakukan Susi dan oknum lainnya dalam merekondisi sebuah makanan sangatlah berbahaya. Hanya saja yang patut disayangkan adalah pelaku curang tersebut mengetahui betul dampak yang ditimbulkan dari pemutih pakaian. Namun lagi-lagi mereka lebih mengutamakan keuntungan yang diterima. Ada yang komen, iya, alhamdulillah. Perasaan ibu juga takut merasa dosa gitu, sayang, tapi ibu juga nggak makan, biarin lah. Seneng jajan semua, belum ada keluhan. Susi memang belum tahu kapan akan berhenti melakukan kecurangan ini. Karena menurutnya belum ada satupun pelanggan yang mengeluhkan mie kocok buatannya. Kadang ibu juga nggak mau ya, tapi nggak ada yang komplain gitu. Kadang ibu merasa kayak orang yang maling gitu ya, curang cileng gitu ya, asa dosa gitu. Tapi insya Allah sih sebenarnya nggak mau ibu juga ya, nggak mau. Sampai kapan ibu juga kayak gini, kadang kasihan gitu, takutnya di dalam perut, kasihan, waktu ke tangan juga langsung pedih kan, gatal, pedih, langsung melotot. Pemutih pakaian yang digunakan untuk membersihkan kikil tentulah sangat berbahaya. Dampak kesehatannya memang tidak secara langsung, namun tetap saja harus diperhatikan bahwa mengkonsumsi pemutih pakaian secara terus-menerus akan menimbulkan efek yang sangat mematikan. Yang H2O2 bahaya kalau dia diminum dalam jumlah yang banyak. Kalau jumlah yang banyak berbahaya sekali karena H2O2 itu juga merupakan bahan bakar roket ya kalau saya nggak salah. Itu jadi dia bisa bercampur dengan air, terpisah, oksigennya terpisah dari H2O2-nya di dalam badan sangat-sangat merusak. Gitu. Itu kalau H2O2, tapi kalau dia dipakai untuk membersihkan sebetulnya langsung hilang. Nah, yang masalah sebetulnya sekarang yang dibersihkannya apa gitu. Kalau bahan makanannya memang sudah tidak bagus, dibersihkan permukaannya saja, dalamnya kan juga masih rusak. Itu barangkali yang harus lebih diperhatikan ya. Dalam semangkuk mie kocok buatan Susi, tidak hanya kikil saja yang mengandung bahan kimia berbahaya. Mie kuning yang menjadi bahan utama dalam jajanan ini ikut dicampurkan dengan boraks agar mie yang dihasilkannya kenyal dan tahan lama. Padahal boraks yang terkandung dalam mie buatan tangan Susi ini merupakan senyawa kimia, bukan untuk dikonsumsi. Boraks itu di dalam tubuh disimpan di dalam hati. Jadi kalau sedikit mungkin hati akan mampu menghilangkan, tetapi kalau terlalu sering lama-lama akan mengalami kerusakan. Jadi apa yang harus dilakukan kalau terlanjur makan, ya kalau sekali sih nggak apa-apa. Kalau 1-2 kali saja efeknya mungkin tidak akan besar ya. Yang bermasalah adalah kalau kita terlalu sering mengkonsumsinya. Masalahnya mungkin dalam hal ini mie kocoknya cuma seminggu sekali. Tapi makanan lain yang mengandung boraks kan banyak. Nah, itu yang kita tidak tahu. Barangkali setiap hari sebetulnya kita memakan itu. Jadi sebisa-bisa ya dihindari saja. Bagi yang tak ingin tertipu, kami memberikan tipsnya bagi Anda bagaimana cara membedakan kikil yang direkondisi dan yang tidak. Kikil yang alami memiliki warna kemerah-merahan. Aromanya pun seperti daging sapi. Dan ketika direbus, kikil yang sudah matang warnanya akan memerah serta tekstur dagingnya mengenyal. Sedangkan kikil yang menggunakan bahan kimia warnanya putih dan bersih. Bila Anda jeli, aroma yang keluar dari kikil tersebut biasanya akan beraroma obat. Dan tekstur daging kikil yang berbahan kimia saat direbus, dagingnya justru akan mengeras. Sedangkan untuk mie,
Ini tips yang perlu diperhatikan. Mie yang tidak menggunakan pengawet memiliki warna yang tak terlalu mencolok dan tekstur mie-nya pun lebih lembek. Sedangkan mie yang menggunakan bahan pengawet memiliki warna yang lebih mengkilat, tidak lengket, dan tidak cepat putus. Banyaknya makanan berbahan kimia berbahaya yang beredar di masyarakat memang harus diwaspadai. Namun kita pun turut andil dalam menjaga kesehatan terhadap diri sendiri. Ada tips yang bisa diikuti. Kesehatan sebetulnya gampang kalau dikerjakan dengan baik dan murah. Kesehatan itu murah, yang mahal itu sakit ya. Nah, ya sebetulnya simpel saja sih, asupannya harus sesuai dengan kebutuhan. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Jangan fokus pada satu hal saja sementara hal-hal yang lain diabaikan. Kalau makanan ya berarti sayuran dan buah-buahan itu sangat penting. Protein tetap saja dibutuhkan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan di badan kita. Lemak bukan musuh juga, karena juga dibutuhkan. Jumlahnya barangkali yang harus diperhatikan. Pengawasan dan penindakan terhadap jajanan berbahaya harusnya mulai diperhatikan oleh pemerintah. Karena toh selama ini, meski pengawasan sudah dilakukan, nyatanya kecurangan tetap terjadi. Pembiaran dan pengabaian harusnya tidak lagi terjadi. Jadi jangan bilang pemerintah tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya.